Penduduk Jakarta semestinya tidak perlu memakai air dari dalam tanah. Tidak harus khawatir banjir datang saat hujan menerjang. Tidak perlu menghadapi kemacetan karena berpotensi memiliki jalur air sepanjang kota. Bahkan Jakarta bisa menjadi kota sejuk dengan jalur sungai yang indah dipandang. Sebabnya sederhana, karena Jakarta memiliki sungai-sungai yang mengalir membelah kota dari selatan hingga muara. Tahukah Anda berapakah jumlah sungai yang mengalir di sepanjang kota Jakarta sampai muaranya? 1, 7, 11, atau 13? "13 adalah jumlah sungai yang dimiliki ibu kota kita Jakarta. Sebagai kota besar memiliki sungai sebanyak ini seharusnya sudah menjadi anugerah dan keuntungan besar. Karena sejatinya, air adalah sumber kehidupan dan sungai adalah sebab munculnya peradaban. Namun harapan dan keuntungan ini seolah dilupakan dan diabaikan. Sungai-sungai yang mengalir sepanjang kota kehilangan fungsi vital satu persatu. Berikut 13 sungai yang mengalir di sepanjang ibu kota Jakarta. Ini adalah Sungai Pesanggerahan. Sungai ini mengalir dari Kabupaten Bogor, melintasi Kota Depok, Jakarta Selatan, lalu ke Cengkareng, Jakarta Barat untuk bermuara bersama Sungai Angke di utara Jakarta. Sungai sepanjang 66,7 km ini pernah menjadi andalan transportasi air pada 1720. Sungai Pesanggerahan dapat dilintasi perahu dan kapal sedang kala itu, sehingga menjadi sangat penting sebagai jalur pengangkutan gula dari perkebunan ke kota Batavia. Lalu ada Sungai Krukut atau dikenal dengan nama Sungai Cideng. Sungai Krukut mengalir sepanjang 31,39 km. Sungai ini mengalir dari Situ Citayam di Bogor, lalu ke Depok, Jagakarsa, Cilandak, Pasar Minggu, Kemang, Mampang Perapatan, Gatot Subroto, Setiabudi, Tanah Abang, Glodok, Harko, hingga berakhir di Banjir Kanal Barat menyatu dengan Ciliwung. Dari selatan Jakarta juga mengalir Sungai Grogol. Sungai ini memiliki sumber mata air di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mengalir ke arah utara di antara Sungai Krukut dan Sungai Pesanggerahan. Sungai ini melintas ke utara melalui Senayan dan sebelah barat Stadion Gelora Bung Karno. Sungai dengan panjang alirannya 23,45 km ini juga bermuara ke utara Jakarta bersama Sungai Angke. Kemudian, Sungai Sunter mengalir di sebelah timur kota Jakarta. Panjang aliran sungai utama mencapai 37 km bermuara di Teluk Jakarta. Itu masalah-masalahnya jadi lebih banyak dipicu ya oleh perkembangan kotanya sendiri yang secara teknis bisa diatasi, tapi mungkin terlambat dalam berinvestasi di bidang sumber daya air, baik itu untuk pengendalian banjir, penataan sungai, sehingga zonasi perumahan, jadi menimbulkan beban yang luar biasa ya terhadap yang harusnya manusia itu dan lingkungan. Ya sungainya dari dulu ya begitu-begitu aja perilakunya, tapi kalau penampangnya makin diperkecil, ya ibaratnya pembuluh darah banyak kolesterol gitu ya, tekanan darah makin tinggi, ada pressure dari perumahan, lingkungan terbangun, ya akhirnya ya itu bisa ada ya masalah kesehatan ya. Jadi selanjutnya, Jakarta juga punya Sungai Angke. Berhulu di kota Bogor, Jawa Barat, sungai ini melintasi wilayah Tangerang Selatan, kota Tangerang, lalu masuk Jakarta dan bermuara di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara. Sungai Angke mengalir sepanjang 91,25 km. Lalu ada Sungai Mukervart. Inilah sungai yang berfungsi untuk menambah suplai air serta mengendalikan banjir di Batavia kala itu. Sungai ini dibuat pemerintah kolonial Belanda untuk menghubungkan Sungai Angke dengan Sungai Cisadane di Tangerang.
Sungai-sungai yang mengalir sepanjang kota Jakarta ini berhulu dari dataran tinggi di wilayah selatan, tidak terkecuali Sungai Cipinang dengan aliran 37,68 km, Sungai Buaran sepanjang 18,87 km, Sungai Jati Keramat dengan aliran sejauh 14,5 km. Lalu, Sungai Cakung dengan aliran sejauh 39,59 km, juga Kali Baru Timur dan Kali Baru Barat yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada abad 18 dari Katulampa menuju utara Jakarta. Dahulu, sungai ini menjadi jalur transportasi air dan saluran irigasi untuk menopang pertanian. Semua hasil alam, hasil pertanian yang ada di daerah mungkin Depok, Bogor dan sekitarnya gitu ya, dulu yang menuju ke arah Jakarta, menuju ke arah pelabuhan Jakarta itu kan semuanya melalui jalur sungai ya. Jadi dia saat itu fungsional di dalam kehidupan kota. Jadi punya peran yang penting di dalam kehidupan kota saat itu. Di samping juga fungsional untuk kehidupan sehari-hari warga, tempat mencari ikan gitu kan, tempat sumber air. Sekarang dia itu masih tetap fungsional, tetapi fungsi yang langsung dengan kehidupan warga itu yang dia nggak punya, kecuali sebagai tempat pembuangan sampah itu tadi. Jadi itu yang membedakan Mas ya. Jadi dulu tuh lebih luas ya fungsinya itu daripada sekarang. Dan yang selama ini menjadi ikon Jakarta adalah Sungai Ciliwung. Sungai purba inilah yang dianggap sebagai sungai asli Jakarta. Panjang aliran utama sungai ini adalah hampir 120 km dengan daerah tangkapan air mencapai 387 km persegi. Wilayah hulu sungai ini masih alami, dengan pagar tanaman bambu dan pohon-pohon besar di sepandan sungai. Air di badan Ciliwung sepanjang hulu masih jernih dan deras, mewah. Semakin ke utara, hilir sungai ini mulai dipadati permukiman penduduk. Kualitas air mulai berubah, Ciliwung pun tidak lagi indah atau mewah. Sedimen sungai terus menebal, di dalamnya terakumulasi berbagai masalah yang selama ini memperburuk kondisi sungai-sungai di Jakarta. Sebenarnya mulai dari pencemar organik itu sudah ada, kemudian ada logam berat itu juga ada, yang residunya tertinggal, kemudian ada pencemar organik persisten namanya, contohnya seperti persisten organik polutan atau misalnya polisiklik aromatik hidrokarbon itu juga memang terlihat ada di sana. Kemungkinan memang dari lama sudah seperti itu. Tetapi memang trennya itu meningkat dari tahun 100 tahun yang lalu itu memang cenderung meningkat. Kemudian pada saat industri sudah mulai banyak yang ada di Jakarta tahun 70-an, 80-an itu meningkatnya cukup drastis. Tetapi ketika industri ini sudah mulai pindah dari Jakarta keluar wilayah Jakarta, trennya itu menurun seperti itu. Fungsi sungai-sungai di Jakarta kini sebagian besar hanya mengendalikan banjir, meskipun kadang sering gagal karena surutnya daya tampung sungai dan terlalu banyak limpasan yang terbuang langsung ke badan sungai. Jakarta itu salah satu kota yang paling beruntung sebetulnya di planet ini. Kenapa? Karena memiliki 13 sungai atau dialiri oleh 13 sungai dengan 76 anak sungainya. Belum lagi punya situ, punya waduk. Jadi memang ya Jakarta sangat beruntung sekali ya dengan keberadaan sumber daya air. Nah, tetapi kemudian kita tahu bahwa kelemahan kita ya diantaranya adalah mengelola sumber daya air ini dengan baik. Kita selalu dihadapi pada persoalan tata kelola air yang membawa kita kepada krisis air di ibu kota ini. Sudah saatnya sungai-sungai ini mendapatkan perhatian prioritas agar dapat menjamin kebutuhan air baku dan menjaga kualitas hidup penduduk Jakarta. Karena sejatinya, sungailah yang menjadi syarat lahirnya sebuah kota dan melahirkan peradaban yang menopangnya. Lebih dari 10 tahun, Hasan dan keluarga menetap di Muara Jakarta. Rumah semi permanen Hasan dibangun di tepi Sungai Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Hasan sengaja memilih tinggal di sekitar Muara Jakarta karena profesinya seorang nelayan.
Selama tinggal di sini, kebutuhan paling mewah yang selalu dia beli hampir setiap hari adalah air bersih. Hasan harus membeli 2-3 pikul air setiap hari. Satu pikul atau setara 40 liter air dia beli dengan harga yang tidak menentu. Kadang 7.000, kadang 12.000 rupiah per pikul. Dengan kata lain, Hasan harus menyiapkan setidaknya 36.000 rupiah untuk membeli air bersih. Ongkos ini belum termasuk membeli air minum 7-8.000 rupiah per galon. Sungai yang terletak persis di depan rumahnya tidak bisa diandalkan menjadi sumber air bersih untuknya dan keluarga. Sebabnya itu kotor Pak airnya. Ya, kena ibaratnya sampah, limbah, ini kan airnya bau. Contohnya ini kan limbah ini Pak. Airnya hitam. Nah, kalau nggak ada limbahnya itu air agak bening. Nah, banyak limbahnya seperti udah musim panas kayak gini. Itu limbah, apalagi kalau udah musim hujan, ya udah barengan itu limbahnya keluar. Hujan turun, limbah turun. Jika tidak ada hasil melaut, maka Hasan tidak bisa membeli air bersih. Hasan terpaksa memakai air sumur resapan di samping rumah. Airnya payau dan licin. Air ini hanya bisa dipakai untuk mencuci tangan atau mencuci pakaian. Sumur ini adalah resapan dari sungai. Jika kualitas air sumur seburuk ini, maka sungainya lebih menyedihkan. Sepanjang sungai di Muara Jakarta ini, sampah mengapung, terbawa sampai muara. Sebagian terdampar di bibir teluk, sebagian lain terus hanyut ke laut. Yang jelas, bukan hanya sampah padat yang mencemari muara sungai. Limbah cair mengubah warna air menjadi hitam dan kelam. Aromanya pun menusuk tajam, pekat sekali. Lalu, kehidupan dan peradaban seperti apa yang bisa ditopang oleh sungai seperti ini? Kalau saya sih melihat dari sisi aspek sejarah itu, sungai itu ya prasyarat sebuah kota gitu ya Mas ya. Tapi kalau di sisi lain mau dilihat sebagai masalah, ya bisa juga jadi masalah gitu kan. Karena misalnya di dalam konteks Jakarta sekarang itu, ketika sungai itu nggak dilihat sebagai bagian yang penting dari keberadaan kota, maka dia tuh menjadi bagian belakang, menjadi tempat pembuangan sampah, menjadi tempat penyaluran limbah cair dan sebagainya. Gitu. Sungai-sungai di Jakarta tidak hanya gagal menopang kebutuhan air penduduk kotanya, tapi juga tidak berdaya mengendalikan iklim mikro, bahkan menjadi sumber krisis air. Kali ke Jakarta, 13 sungai itu ya dikaitkan dengan ya pemanfaatannya, fungsi yang air baku, kemudian fungsi estetika, fungsi navigasi, pengendali banjir, ya yang 4 saya sebutkan tadi itu ya memang ya kita sepertinya gagal mengelolanya sehingga selalu kita dihadapkan pada krisis air. Saya ingin menggarisbawahi, krisis air itu tidak saja kekurangan air, tapi kelebihan pada saat musim hujan yang menimbulkan bencana genangan banjir dan rob, itu juga kita sebut dengan krisis air. Sering tak berdaya menampung limpasan air hujan, air kotor, limbah, juga sampah sekaligus, sungai-sungai Jakarta pun tidak sanggup menjadi solusi sumber air baku. Perusahaan Air Minum Jakarta atau Pamjaya bahkan selama ini memenuhi kebutuhan dan permintaan air bersih warga Jakarta justru dari sungai, dari kota, dan wilayah tetangga. Sekurangnya 81% air baku berasal dari Waduk Juanda Jatiluhur, 14% dari pembelian air curah PDAM Kabupaten Tangerang, dan hanya sekitar 5% yang berasal dari sungai-sungai Jakarta. Mungkin harus ada pendekatan yang cukup radikal dalam mengelola sungai. Artinya kalau sekarang pengelolaan sungai itu adalah lebih banyak bagaimana itu bisa dikelola sungai 13 itu tanpa kemudian membuat banjir Jakarta. Gitu kan? Lebih banyak ke arah situ kan. Jadi bagaimana tidak 13 sungai itu secepat-cepatnya kemudian dibuang ke laut gitu, ketika terjadi luapan banjir. Tidak kemudian berpikir bagaimana ketika ada peak-nya, ketika ada kelebihannya, maka kelebihannya itu disimpan dulu deh di darat untuk kita jadikan sebagai sumber air baku. Salah satu contoh betapa kompleksnya mengolah air sungai Jakarta menjadi air yang layak konsumsi diterapkan di instalasi pengolahan air Mukervart, Jakarta Barat. Instalasi ini dibangun Pamjaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di area Rusun Daan Mogot dengan sumber air baku yang berasal dari sungai Mukervart. Dibutuhkan teknologi MBBR
atau media bakteri hidup untuk mengolah polutan organik dan amoniak. Air baku yang dihasilkan juga akan diolah dengan proses ultrafiltration atau penyaringan dengan tekanan rendah dan teknologi reverse osmosis atau penyaringan molekul dan ion dasar agar dapat langsung dikonsumsi oleh pelanggan. Sini kita sumbernya ada dua. Sumbernya pertama dari Waduk Pesaki, kemudian kedua yaitu dari Sungai Mukefart. Sungai Mukefart kualitasnya itu kita bisa lihat sendiri dengan mata telanjang itu kita bisa melihat sungainya itu terpolusi oleh limbah domestik. Nah itu kalau kita langsung pakai maka tidak bisa langsung. Jadi kita harus pengolahannya banyak untuk menghilangkan limbah-limbah itu tersebut. Meski merupakan kebutuhan utama dan vital, investasi pada sumber daya air justru melempem. Daya tariknya kalah jauh dengan sektor lain. Investasi dalam sumber daya air itu dibandingkan yang untuk pengembangan perkotaan ya jauh lebih kecil gitu. Yang walaupun kelihatan besar ada proyek pengendalian banjir BKT sekian triliun, tapi itu sebetulnya hanya persentase yang kecil dibandingin investasi di bidang properti sebagai gambaran. Kemudian sumber airnya sendiri dari Jawa Barat, dari Banten ya, dan di sana pun sudah butuh air Pak. Misalnya Kerawang, Bekasi, ya Tangerang Selatan. Jadi ini air memang harus dioptimalkan. Dianggap masih mahal dan susah diakses, sebagian besar penduduk Jakarta seolah tidak berminat menggunakan air baku dari sungai. Air tanah pun menjadi pilihan utama. Padahal, memakai air tanah terus-menerus dapat menimbulkan ancaman bencana ekologi baru, kekeringan, tanah amblas, dan banjir yang semakin luas. Jadi memang seharusnya Jakarta itu zero groundwater extraction. Tidak ada lagi seharusnya dikaitkan dengan tadi bencana ekologi yang akan kita hadapi nanti di depan. Jadi sepenuhnya harusnya dengan 13 sungai, dengan 47 situ waduk tadi harusnya 100% sumber air baku untuk air bersih Jakarta itu harusnya dari air permukaan. Pemerintah bersama masyarakat baik dari hulu, kota, hingga muara harus segera berkomitmen untuk mengelola sungai agar kita bisa mendapatkan manfaat dari ketersediaan air, bukan menuai bencana dari kegagalan kita mengelola air. Kenangan masa kecil masih segar tersimpan di ingatan Babeh Royani. Sekitar 1962 silam, sepulang sekolah, Royani kecil selalu pergi ke sungai. Bersama teman-temannya, Royani bermain, mandi, bahkan mencari ikan di Ciliwung. Airnya masih jernih kala itu, tidak ada sampah, apalagi limbah. Kalau sekarang Anda lihat seperti ini, Kali Ciliwung divonis sebagai biang keladi banjir Jakarta, sebagai sampah comberan terbesar di dunia. Saya agak terenyuh. Dulu di atas ada PAM Jaya. PAM Jaya itu dibuka sekitar tahun 88. Tahun 90-an, 95 udah ditutup. Karena ketika bulan Juli, ini airnya udah hitam. Karena sampah adalah salah satu masalah yang harus diselesaikan, Royani telah menutup 6 tempat sampah liar di bibir sungai sekitar lingkungannya. Bersama anggotanya, Royani juga rutin membersihkan sungai dari sampah yang terbawa arus sungai, terutama setelah hujan lebat dan banjir. Selain sampah padat, Royani khawatir Ciliwung akan terus dirusak limbah cair. Sekarang jadi buangan air, limbah cair. Ya, limbah padatnya bisa dilihat tuh, lihat plastik bisa diangkat, tapi limbah cairnya. Masalah yang dihadapi Ciliwung juga dialami 12 sungai lain yang mengalir di sepanjang kota Jakarta. Sampah dan limbah bertubi-tubi membanjiri badan sungai Jakarta. Belum lagi air kotor dan limbah domestik sisa pakai warga Jakarta. Tidak hanya warga Bantaran, penduduk di tengah kota pun menggelontorkan air kotor melalui selokan yang juga akan berakhir ke badan sungai. Padatnya okupansi kependudukan di kota Jakarta membuat lahan sempadan sungai juga termakan permukiman. Tingginya penduduk yang tinggal di bantaran sungai meningkatkan potensi kontaminasi sungai di Jakarta.
Masalah penduduk bantaran memang telah menjadi persoalan laten ibu kota sejak dulu. Peraturan tentang bangunan di bantaran sungai sulit ditegakkan, apalagi terkadang penegakannya dianggap pilih kasih. Ketika ya hampir semua gubernur di dalam sejarah Jakarta itu kan selalu berusaha membuat kondisi sungai itu menjadi lebih baik, terutama dengan membebaskan wilayah bantaran sungai. Sampai hari ini itu belum sepenuhnya bisa berhasil kan gitu loh. Jadi memang tantangannya berat Mas gitu loh. Jadi bukan nggak bisa, tapi ya tantangannya berat. Jangan sampai misalnya di objek yang sama, misalnya di wilayah bantaran sungai gitu ya. Kalau bangunan milik pemerintah itu bisa berdiri di situ, tetapi rumah milik penduduk yang ilegal itu nggak boleh, misalnya kayak begitu. Harus kita menegakkan peraturan itu harus sama gitu. Siapapun ya nggak boleh ada di situ. Kalau yang lain itu dibongkar, ya bangunan pemerintah juga harus dibongkar ketika dia berada di wilayah bantaran sungai. Kalau itu nggak dilakukan gitu ya, nggak akan selesai. Beban sungai di Jakarta semakin berat saat limbah domestik tidak terkelola dengan baik. Sebagian besar bahkan dialirkan ke badan sungai. Kita kan nggak punya sistem sanitasi besar ya. Sistem sanitasi yang terpusat itu kan hanya sekitar 2% di seluruh Jakarta, mungkin 5% sekali sekarang. Jadi memang itu salah satu yang kurang gitu. Akibatnya kalau misalnya itu kan karena tidak punya sistem itu dibuang langsung ke riol kota, lalu salurannya nyambung ke sungai, akhirnya masuk semua kan limbahnya, terutama yang limbah rumah tangga minyak ataupun yang industri kecil yang nggak perlu pengolahan limbah yang tertentu. Pengelolaan limbah domestik di Jakarta selama ini diselenggarakan oleh PD Paljaya. Pengelolaan limbah dilakukan dengan dua cara, melalui sistem terpusat dan konsep sistem setempat. Sayangnya, PD Paljaya baru dapat melayani limbah domestik perpipaan sekitar 13,19% dengan panjang pipa 106.000 meter. Daya jangkau perpipaan mencakup wilayah Setiabudi, Tebet, Karet, Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto, sampai Senayan. Sesuai Master Plan Jakarta, jangkauan jaringan pengelolaan limbah domestik perpipaan bisa mencapai 80% pada 2050 mendatang. Sementara instalasi pengelolaan antiseptik setempat baru terdapat di 2 lokasi, yaitu di IPLT Duri Kosambi dan Pulau Gebang. Masing-masing instalasi pengelolaan lumpur tinja ini memiliki kapasitas hingga 900 meter kubik per hari. Lumpur sisa pengelolaan tinja ini bahkan masih memiliki nilai ekonomi, di antaranya sebagai media tanam dan bahan baku pembuatan briket atau bahan bakar alternatif. Tata kelola limbah domestik menjadi vital sebagai upaya melindungi dan memulihkan kondisi sungai di Jakarta. Terlebih saat ini kandungan bakteri koli di sungai Jakarta telah melebihi baku mutu. Tidak hanya merusak ekosistem dan ekologi sungai, tapi juga mengancam kesehatan penduduk ibu kota. Kita bisa melihat indikasi bahwa tingkat pencemaran koli, bakteri koli itu nilainya di kali coliform itu 135 juta. Kalau coliform yang standar baku mutunya itu sebenarnya cuma 3.000 ya. Kan kalau 130 juta itu ada di sebuah gelas, air segelas. Kalau kita bicara bakteri koli, itu sebenarnya suatu indikasi adanya bakteri patogen yang hadir di situ. Seperti bakteri Salmonella, ya, Salmonella typhosa itu yang menyebabkan tifus, kemudian diare, yaitu amuba. Memulihkan kondisi sungai di Jakarta dan mengembalikan fungsinya memang harus melibatkan semua pihak dan membutuhkan lebih dari satu solusi. Namun, tujuan itu tidak akan dapat tercapai jika kita tidak memulainya sekarang.